amat tuh, lancar tuh. Gubernur nafsu banget ya mencari bahan konten ini. Deddy Mulyadi itu bagaikan preman kampung yang ngancam-ngancam warganya. Pungli, pungutan liar. Itu bisa dipidanakan, Bapak. Oke guys, jumpa lagi dengan saya, Ferius Channel. Langsung aja, kali ini kita mau ngebahas jembatan yang sedang viral. Dan kompilasinya banyak sekali, ada yang pro dan kontra. Jembatan Cirahong terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jembatan legendaris peninggalan Belanda ini membentang di atas Sungai Citandui menghubungkan Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya dan Kecamatan Ciamis. Seperti apa berita kompilasinya guys? Awalnya bermula dari sini. Lagi-lagi jembatan Cirahong viral nih guys. Udah ditonton ratusan ribu kali gara-gara keresahan warga soal pungutan liar alias pungli di Sangan. Nah, Padahal PT KAI udah tegas bilang kalau lewat jembatan legendaris usia 133 tahun ini tuh gratis. Nah. Jembatan Cirahong itu merupakan jembatan legendaris milik PT KAI. Milik PT KAI. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perbaikan lantai jembatan. Betul. Senilai 1 miliar lebih. Dan 1 sekarang sudah miliar, bisa dilewati bos. dengan baik. Kami berencana untuk melakukan pengecatan dan pemasangan lampu agar lebih estetik. Untuk itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut. Gak ada kaitannya dengan saudara yang memungut di situ. Iya, Pak. Karena itu anggarannya berasal dari anggaran provinsi. Dan apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujungnya adalah pidana. Wow, ini warning, peringatan tegas dari Bapak Gubernur agar tidak ada lagi pungutan liar di situ. Dan dijawablah oleh Bapak ini, nggak tahu siapa nih Bapak. Kita dengarkan guys, bareng-bareng guys. Deddy Mulyadi itu bagaikan preman kampung yang ngancam-ngancam warganya. Di mana warga masyarakat yang membantu memperlancar arus lalu lintas dari Ciamis ke Tasik maupun dari Tasik ke Ciamis melalui Cirahong itu diancam akan dipidana. Yang jadi pertanyaan, pasal apa yang bisa menjerat mereka? Pemerasan, tidak ada unsur pemerasan karena tidak ada paksaan. Mereka hanya menerima pemberian terima kasih dari pengguna jalan yang telah diatur lalu lintasnya. Betul. Atau korupsi, tidak ada keuangan negara yang dirugikan oleh para pengatur lalu lintas tersebut. Jadi pasal apa yang ada dalam pikiran Deddy Mulyadi mereka? Tidak ada pasal satupun dalam undang-undang. Alamak, ini nggak tahu siapa mas-mas ini atau bapak-bapak atau atau siapapun Anda tahu definisi kata pungli? Pungli, pungutan liar. Itu bisa dipidanakan Bapak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, itu bisa. Biar nggak kena pidana gimana caranya? Masyarakat sekitar koordinasi dengan pihak KAI atau pemerintah setempat agar dilegalkan. Minta surat rekomendasi untuk biar penjagaan di situ itu misalkan ya buat legalitasnya. Itu ada suratnya, ada perizinannya. Jangankan itu, Pak. Yang jaga jembatan, jaga motor, parkir liar. Bisa, Pak. Kena itu. Jadi definisi pungli itu pungutan liar. Tidak ada legalitasnya di situ, Bapak. Dan ada pidananya. Ikhlas, jangan bilang ikhlas atau tidak ikhlas. Legalitasnya tidak ada, bos. Lalu kita lihat yang ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Ciamis pada hari ini, hari Sabtu. Alhamdulillah tiba di Jembatan Cirahong terkait video yang viral ya Bang ya? Iya. Nah, kami memberikan himbauan kepada petugas ataupun masyarakat yang memang menjadi relawan di Jembatan Cirahong. Untuk pungutan Paman jangan sampai kayak kemarin tapi kan itu masih ikhlasnya ya. Iya. Tolong dijelaskan kepada masyarakat ya, biar mereka juga mengerti karena
video kemarin juga agak ramai juga. Ya, tolong Koman dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi pengendara yang nyebrang ke jembatan antara Ciamis dan Tasik, tidak ada paksaan, justru sukarela. Iya. Kalau ada yang ngasih ya diterima, nggak ngasih nggak apa-apa. Gitu. Silakan. Iya. Cukup gitu aja, Mang. Ya, jadi demikian memang jembatan Cirahong ini sudah dilaksanakan perbaikan ya, Mang ya. Kalau memang ada yang ngasih diterima, kalau ada yang tidak ngasih jangan bangga. Iya. Kalau bisa mah diriungkan lagi ke depannya agar menjadi pembelajaran untuk masalah ini ya, dengan desa, dengan BCK, ya segera mungkin dikoordinasikan ya, Mang ya. Iya gitu. Oke, demikian mungkin dari Polsek Ciamis, mudah-mudahan kedepannya ada solusi terkait permasalahan tempat penyeberangan jembatan Cirahong dan khususnya masalah ada yang ngasih uang ataupun pungutan ya. Nah, seperti itu guys. Jadi para relawan yang ada di situ Bapak, ini saya pun tidak merasa keberatan ngasih, seikhlas, yang namanya juga seikhlasnya. Tapi jangan orang-orang menganggapnya itu pungli. Legalitasnya Bapak koordinasi untuk pihak desa dan pihak KAI-nya. Seperti itu. Agar tidak terdengar kata punglinya gitu loh. Orang ada legalitasnya. Seperti itu. Mitos jembatan Cirahong yang diproduksi. Dulu narasinya menyeramkan, katanya Cirahong itu rawan, tanpa penjagaan jembatan akan kacau. Malam hari katanya horor dan berbahaya. Kita dicekoki rasa takut supaya kita merasa butuh penyelamat di ujung jalan. Tapi lihat hari ini begitu viral, penjagaan hilang. Apakah jembatan itu runtuh? Tidak. Apakah lalu lintas itu lumpuh? Justru sebaliknya. Faktanya motor kini melaju dari dua sisi dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa tekanan, tanpa tangan yang menengadah. Relawan katanya sukarela, katanya demi kelancaran. Logikanya sederhana. Kalau niatnya tulus membantu, kenapa harus berhenti saat dilarang memungut? Jika memang demi keamanan, kenapa penjagaan hilang saat uang tak lagi datang? Ini bukti nyata, bukan soal keselamatan, tetapi soal penghasilan. Ketakutan itu sengaja dibangun. Narasi macet dan seram hanyalah alat. Tujuannya satu, melanggengkan pungli agar tetap dianggap perlu. Kini warga melintas dengan tenang. Jembatan Cirahong membuktikan ketertiban tidak harus dibeli, jangan dibiarkan pungutan merajalela dengan kedok jasa. Nah, untuk para relawan, sekarang kan di situ sudah ada tertera tuh, tidak dipungut biaya. Nah, coba deh, tetap ada di situ untuk mengamankan. Bukan, ini mas-mas ini bener loh ngomongnya loh. Jadi jangan dianggapnya itu dari masa lalu, begini-begini. Dan kita dengarkan gimana apa kata kepala desanya, Bos. Ini Bapak Kepala Desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dian Cahyadinata, Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Saya ingin menanggapi terkait dengan viralnya pemberitaan tentang petugas Cirahong yang memungut uang dari pengguna akses jalan lintasan dari dua jalur, baik dari jalur Ciamis ataupun dari jalur Tasikmalaya. Yang diunggah oleh salah satu akun, kalau tidak salah namanya akun itu adalah Pendaki Lawas. Pendaki Lawas. Di salah satu media sosial. Terus dengan sebuah narasi yang tertulis di situ, jembatan Tasik dan jembatan Pangandaran. Padahal sebenarnya itu bukan jembatan Tasik dan jembatan Pangandaran, tetapi jembatan Cirahong yang menghubungkan akses dari wilayah Tasik ke wilayah Ciamis, tepatnya di Kecamatan Manonjaya, Desa Margaluyu, dari sebelah selatannya, dari sebelah utaranya yaitu Desa Pawindang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Ciamis. Nah, di situ ada narasi secara sepihak dari yang mengunggah tersebut tanpa yang bersangkutan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di lokasi. Contohnya misalkan narasumber yang diwawancarinya itu seharusnya ada dari tokoh masyarakat setempat, baik dari Ciamisnya ataupun yang dari wilayah Tasiknya. Kedua,
petugas relawannya yang bertugas di situ. Kan di situ ada paguyubannya, baik yang di Tasik ataupun yang di Ciamis. Yang ketiga, pengguna akses jalan yang sering menggunakan lalu lalang jembatan Cirahong itu bukan hanya sekali lewat saja, tetapi memang sering kali lewat. Sehingga mereka yang merasakan manfaatnya, maslahatnya dengan adanya petugas relawan yang bertugas berjaga di situ. Nah, gini Bapak, yang lewat itu, yang mengunggah itu Bapak Kepala Desa, itu kan tidak tahu. Makanya dianggap itu pungli. Coba kalau ada legalitasnya, diriungkan dengan desa, kelurahan, atau apapun itu, dan PT KAI-nya. Diriungkan. Gimana biar paguyuban atau para relawan ini bisa berada di situ, karena kan di situ disub tidak ada, kepolisian tidak ada, ya kan, Satpol PP tidak ada untuk mengamankan biar orang tidak ada bundir atau tidak ada begal, rampok atau seram-seram hal lainnya gitu loh. Mungkin itu dulu yang memang jalan itu sepi, minim penerangan, tapi kan sekarang udah ramai Bapak. Jadi kalau emang ada orang yang belum tahu, ya dikiranya pungli. Sama Pak, pungutan liar. Dan itu bisa dipidanakan, Pak. Agar itu bisa terus berlangsung, ya coba yang saya bilang tadi. Saya berulang-ulang jadinya ngomongnya. Jadi seperti itu, Bapak. Dan ini Bapak KDM meninjau langsung ke lokasi. Jadi dua motor kemudian berpapasan relatif lancar di Cirahong. Ya. Iya, Pak. Ini lancar. Dua motor berpapasan saya lihat lancar, nggak ada masalah. Nih saya lihat nih. Dua motor berpapasan. Apakah perlu diatur atau tidak? Tuh, amat tuh, lancar tuh. Ini nih yang kepala UPTD PU Provinsi wilayah Ciamis, wilayah mana lagi? Wilayah Ciamis, lancar. Oke, ini kayunya kemarin menggunakan anggaran provinsi hampir 1 miliar ya anggarannya. 1 miliar. Kayunya kayu dari Sumatera, berdasarkan rekomendasi dari PT KAI. Kemudian sekarang sudah dipasang lampu di atasnya 26, saya minta pasang jadi 30. Selanjutnya kita akan melakukan pengecatan dan pengecatannya lagi izin ke provinsi, pengecatan dan pemasangan lampu yang indah sehingga nanti ini menjadi sesuatu. Saya sudah telepon direktur PT KAI-nya, udah oke. Ya? Mantap. 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 Nah, ada ini bapak-bapak mana ya yang kurang se-on tuh Pak? Gubernur nafsu banget ya mencari bahan konten ini. Coba simak ini baik-baik untuk melawan lupa. Belek. Satu motor berapa bayarnya Pak? Pak Rela. Satu motor berapa bayarnya Pak? Pak Rela. Ada Mbak ya? Ada Mbak. Nah, apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar. Nah, cuma Bapak yang tadi itu loh. Yang apa itu Bapak? Gemes saya mau tak gendong, lalu ada Mbak. Ini guys, di malam hari. Malam ini lewat jembatan Cirahong dan sepertinya ada yang berbeda. Beberapa kali lewat jembatan Cirahong, sebelum masuk jembatannya pasti selalu sudah menyiapkan uang recehan. Seikhlasnya tanpa paksaan mau 1.000 atau 2.000. Bahkan pernah melihat beberapa kali ada yang gak ngasih pun gak apa-apa, gak sampai dikejar. Dan akhir-akhir ini lihat di media sosial ternyata ada berita viral tentang jembatan Cirahong. Dan jujur gak tahu awal mulanya tuh kayak gimana sehingga bisa viral seperti itu. Dan sampai pada akhirnya ada keterangan tidak dipungut biaya alias gratis. Ya tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menyayangkan karena ya mereka merasa terbantu dengan adanya bapak-bapak penjaga yang ada di pintu masuk. Ya di sisi lain ada yang setuju juga. Semoga apapun perubahannya itu yang terbaik dan membawa kebaikan untuk semuanya. Amin. Amin. Sebenarnya guys, untuk jembatan itu tidak apa sih? Lebih bagus kalau memang ada orang yang jaga di situ. Yaitu Pak, kembali Pak. Coba diriungkan ya. Kalau untuk saya pribadi mah, justru kalau lewat Cirahong,
Kalau nggak ada yang jaga mah malah jadi risih, takut. Soalnya apalagi kalau misalkan pulang malam kan sering ada kabut atau pas lagi hujan. Tapi kalau ada yang jaga kan mulai merasa nyaman ya, merasa terjaga gitu. Kadang diliatin, kadang juga dianterin. Justru kalau misalkan disebut pungli ya, kalau kayaknya kurang tepat ya. Menurut AA, sebenarnya adanya penjaga di Cirahong ini membantu atau tidak? Membantu sih teh, dah ini kita maksa nih. Ya. Tapi mah kadang upami ayah atau masih ada gitu, upami ayah mah langsung well dapat gitu. Tapi tidak, maksa ada. meskipun tidak dibayar, tidak dikejar. Malah tuh teh. Tunggu lagi. Di Cirebon juga ada guys, di Kabupaten Sumber itu ada yang jaga. Betul, karena apa? Jembatannya lebih kecil daripada ini. Jadi untuk satu motor jembatan. Jadi yang ujung sebelah ujung jembatan sini dan sini ini, dia yang di sebelah sini bapak-bapak itu memberhentikan motor bila mana ada kendaraan yang mau lewat ke arah kota. Dari arah kotanya pengen ke kabupaten, itu diberhentiin dulu. Jadi itu pun ngasih seikhlasnya, sama. Itu cuma tidak diviralkan karena memang masyarakat terbantu. Nah, ibu-ibu tadi bilang kalau memang terbantu bila mana ada kabut atau sendirian bahkan mau mengantarkan juga. Itu bagi warga sekitar yang memang sudah terbiasa dan sudah tahu. Tapi bagi orang-orang yang berpikirnya yang belum tahu dan berpikirnya sensitif, yaitu dikatakan bukan memang pungli ya. Pungli itu pungutan liar, itu salah satunya. Saya nggak bisa ada kata lain guys, itu pungli, pungutan liar walaupun seikhlasnya, gitu tuh. Cuma saya setuju dengan adanya bapak-bapak di situ, saya setuju. Tinggal buat legalitasnya di situ dari para relawannya atau paguyubannya. Saya ngomong sampai berapa kali loh. Oke guys, jadi seperti itu dulu. Semoga teman-teman suka dan bisa menerima video saya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Yang belum punya jodoh, segera mendapatkan jodoh pastinya. Yang belum dapat kerjaan, segera mendapatkan pekerjaan dan sukses karirnya. Yang sedang dalam perjalanan jauh, semoga selamat sampai tujuan. Dunia akhiratnya dijaga keselamatannya. Amin ya robbal alamin. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi. Setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Tapi sing halal bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.